Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri di padang mahsyar. Pertama, saya pengen menyampaikan tentang proses perjalanan menuju padang mahsyar. Proses menuju padang mahsyar itu apa dulu sih yang akan dilalui oleh seorang manusia pada proses menuju perjalanan di padang mahsyar? Ya, tentu prosesnya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang manusia, dari proses di dalam perut ibunya, proses di alam dunia, dan juga proses di alam barzah. Baru nanti ada proses kebangkitan manusia dari dalam kuburnya, dan juga nanti ada proses manusia berdiri menghadap Allah. Dan proses itu ya akan kita lalui gitu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, Allah berfirman gitu. Pada hari manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam, menghadap Allah, kadarnya adalah selama setengah hari, yaitu 50.000 tahun. Namun waktu yang selama itu akan diringankan bagi orang-orang mukmin, sebagaimana jarak waktu dari matahari condong ke barat hingga matahari tenggelam. Dari bermiliar-miliar manusia, jin, dan hewan, sejak masa iblis dan Adam hingga manusia dan jin terakhir yang hidup, pada saat terjadinya kiamat, digiring dan dikumpulkan di sebuah tempat yang sangat luas, yaitu padang mahsyar, tanpa alas kaki dan tanpa ada sehelai benang pun di badan. Matahari didekatkan di atas kepala kita nanti gitu, sejarak 1 mil. Panasnya tentu membakar kulit ya, keringat pun mengucur sangat deras gitu. Dan semua makhluk itu tertunduk lesu, hina dan takut di hadapan Allah. Mereka menunggu keputusan nasibnya gitu, diputuskannya apa gitu, menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka. Dan proses perjalanan kita di padang mahsyar itu luar biasa gitu, macam-macam. Ada yang memang ditenggelamkan dengan keringatnya sendiri, tergantung amal perbuatannya. Karena nanti amal perbuatan kita itu, baik amal baik maupun amal buruk, itu ditunjukkan kepada kita gitu. Akan ditunjukkan kepada kita, kepada para malaikat gitu, kepada nabi gitu kan. Dan anggota badan kita sendiri menjadi saksi. Dan bumi yang dahulu kita injak pun akan menjadi saksi atas perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Makanya ya tidak ada alasan gitu. Atau misalkan memanipulasi kata gitu, supaya kita terhindar dari siksaan gitu. Enggak ada gitu. Semuanya akan mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ketika di dunia. Kalau dia di dunianya misalkan jadi pembunuh gitu kan, atau mohon maaf menghancurkan kehormatan seorang perempuan gitu, maka nanti di akhiratnya akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Justru kalau misalkan urusannya dengan manusia itu berat banget gitu. Karena kalau manusia itu memaafkan, alhamdulillah. Kalau tidak memaafkan, maka kita akan mendapatkan siksaan yang berlipat-lipat ganda. Kenapa? Kalau kita berdosa di hadapan manusia, apalagi sampai membunuh gitu ya, menggibahin aja gitu, ngomongin orang gitu kan, kejelekan orang, terus kita sebar-sebarkan ke orang lain. Ketika orang yang kita gibahin, yang kita jelek-jelekin itu gak ridho, gak ikhlas, gak terima,
maka kita akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Makanya kan orang yang gibah itu ngomongin orang itu kan seperti memakan bangkai manusia gitu, diibaratkan dosanya seperti itu. Terlebih sampai membunuh, apalagi sampai menghancurkan kehormatan wanita tersebut. Sekarang kan kasusnya ada tuh kan, kasusnya ya sampai difilmkan itu kan kasusnya Vina dibunuh dengan cara yang sangat sadis dan sangat bengis. Itu bumi yang bumi yang tempat di mana si almarhum ini dibunuh itu akan menjadi saksi di hadapan Allah, dan orang-orang yang membunuhnya yang ikut terlibat di dalamnya juga akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan di dalam Al-Quran itu orang yang membunuh satu manusia, satu jiwa manusia, itu dosanya seperti membunuh seluruh manusia yang ada di alam semesta ini. Sangat besar dosanya di hadapan Allah menjadi pembunuh itu. Makanya perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang sampai tega-teganya membunuh itu dosa besar di hadapan Allah. Orang yang ngegibahin, yang fitnah, gak sampai ngebunuh, ngadu domba aja, amal perbuatan kitanya yang ngegibahin orang lain, misalkan tetangga kita atau teman kita, ya, itu amal ibadah kitanya kan pindah kepada orang yang kita gibahin. Dan keburukan yang kita gibahin itu akan pindah kepada kita. Makanya di hari kiamat nanti di padang mahsyar, di yaumil hisab, ketika dihisab amal kita, amal perbuatan kita, itu katanya juga, kata Nabi, ada yang bangkrut. Dia sholat, dia puasa, dia bersedekah, tapi bangkrut gitu. Nanti di sana, siapa orang yang bangkrut itu? Yang bangkrut itu adalah orang-orang yang dia itu rajin ibadahnya, tapi mulutnya selalu ngomongin yang tidak bermanfaat, ngegibahin orang, suka ngadu domba, suka fitnah. Itu aja dosa yang kita gibahin akan kembali ke kita gitu, dipindahkan ke kita, kebaikan kita akan pindah kepada orang yang kita gibahin. Gimana kalau misalkan statusnya sampai membunuh? Udah begitu gitu kan, amal kebaikan si pembunuhnya itu juga diberikan kepada yang dibunuh gitu kan. Amal buruk yang dibunuhnya itu kembali ke yang membunuh gitu, ditambah dosanya di hadapan Allah seakan-akan seperti membunuh seluruh manusia yang ada di dunia. Makanya mental manusia pada saat ini sangat menakutkan gitu ya, sangat miris gitu. Mentalnya menjadi mental pembunuh gitu. Kenapa mereka seperti itu? Kalau ditanya KTP-nya Islam apa bukan? Islam. Tapi kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena mereka jauh dari agamanya. Mereka nggak mengenal Tuhannya, nggak mengenal panduan hidupnya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Mereka nggak mengenal, mereka menjauh dengan sejauh-jauhnya, sehingga melakukan perbuatan itu semaunya gitu, tidak mengerem gitu. Ya kan, ya walaupun gitu kan, semuanya juga ada etikanya. Tapi kan ada sebab-sebab terjadi pembunuhan itu, iya betul ada sebab. Tapi masalahnya sebabnya itu termasuk kategori syar'i enggak? Kalau misalkan sebabnya itu, contoh, kita dirampok, kita mau diambil hartanya nih, harta kita mau dirampok. Terus kita melawan, dan ternyata yang merampok itu kalah, mati sebab daripada kita, karena kitanya mau dirampok. Itu kan mempertahankan harta kita, mempertahankan kehormatan diri kita misalkan. Tidak hanya merampok, dia juga mau mengambil kehormatan kita misalkan. Kita lawan gitu, ternyata kita yang menang gitu. Itu kan tidak termasuk kita dalam kategori membunuh orang itu. Tapi kita mempertahankan harta dan diri kita, mempertahankan harta dan kehormatan kita, itu beda ya. Tapi kalau misalkan sebab membunuh orangnya gara-gara nih terlalu cinta, obsesi gitu kan, terus karena si perempuannya mungkin gak betah, kan memang ada tipe laki-laki udah tahu perempuannya gak demen, gak suka, dikejar-kejar aja. Ada loh tipe laki-laki yang mukanya muka tembok gitu, yang memang dia gak sadar diri gitu. Kalau nggak suka mah ya udah, jangan dipaksa. Wong orang tua aja kalau mau menikahkan anaknya itu nggak boleh maksa. Kalau anaknya nggak ridho,
Gimana itu statusnya orang lain, bukan muhrim. Ya harusnya dia tuh, ya itu tadi kenapa bisa terjadi seperti itu, karena dia jauh dari Al-Quran dan Sunnah, jauh daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Coba kalau dia pelajari Islam dengan benar, kita kalau cinta sama manusia nggak boleh lebih daripada mencinta Allah dan Rasulullah, itu kan udah kategori ya berlebihan sehingga terobsesi, sehingga dia memiliki penyakit psikopat gitu. Kalau nggak menjadi milik saya, ya saya bunuh gitu. Itu kan, aduh, kalau lihat KTP Islam sok ya terjadi pembunuhan yang terjadi Vina itu kan Islam KTP-nya, tapi perbuatannya sangat sadis. Ya ini untuk para laki-laki yang muslim ya, jangan sampai mencoreng agama kita sendiri gitu kan. Padahal agama Islam itu mulia, agama Islam itu sempurna, agama Islam itu agama yang memang perfect gitu, tidak membahas tentang ranah kehidupan rumah tangga saja, tapi semua ranah ada jawabannya di dalam Islam. Ilmu pengetahuan, teknologi, ya, politik, dan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu di Islam ada jawabannya, ada di Islam. Tapi kadang-kadang orang-orangnya banyak yang menodai agamanya sendiri gitu dengan perbuatan-perbuatan yang sangat keji gitu. Makanya ya kembalilah kepada kitabullah dan sunnah, sehingga ketika kita mencintai manusia pun gitu kan, kita tidak berlebih-lebihan gitu. Kita mencintai itu betul-betul hanya karena Allah gitu. Mencintai karena Allah itu seperti apa? Ya jangan mencintai istri orang gitu kan, nggak boleh juga kan. Ada ya banyak yang kayak gitu, mencintai istri orang, mencintai suami orang, itu juga kan nggak boleh gitu. Terobsesi gitu kan, akhirnya kita ngerasa kepedean perempuan itu cinta sama kita padahal mah enggak. Ketika perempuan itu nyakitin akhirnya dibunuh. Tuh banyak yang kejadian seperti itu ya. Jadi amal perbuatan kita ini nantinya ya akan dimintai pertanggungjawabannya. Nanti kita akan mendapatkan catatan amal gitu, akan mendapatkan buku catatan amal nanti di akhirat itu, ditimbang gitu kebaikan dan buruknya itu apakah berat baiknya apa berat buruknya gitu. Makanya ya kita ini rugi banget kalau kita nggak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kita rugi banget gitu. Ya gimana kita mau dapat syafaat coba? Sholat aja nggak pernah gitu, ditinggalkan. Padahal di dalam sholat, kenapa sholat itu menurut bahasa artinya doa? Karena memang ritual daripada sholat itu, bacaan-bacaannya itu puji-pujian dan doa. Kayak misalkan di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu wajib di dalam sholat, rukun gitu. Bahkan gak sah kalau gak baca surat Al-Fatihah. Itu kan mengandung isi pujian-pujian gitu kan. Terus kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, baru di situ kan kita minta ke Allah ihdinas siratal mustaqim gitu kan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu kan doa. Ada lagi di tahiyat akhir gitu kan, sebelum salam, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia, teguhkanlah hati ini kepada agamamu, kepada ketaatanmu gitu kan. Itu kan doa gitu. Jadi ya orang yang meninggalkan sholat itu orang yang sombong gitu. Makanya terus saja berdoa kepada Allah supaya kita tetap diberikan keistiqomahan, tetap berada di jalan Allah, mati husnul khotimah, dan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat gitu. Makanya rugi kalau kita nggak dapat syafaat Nabi Muhammad SAW, KTP-nya aja Islam gitu misalkan. Atau misalkan ya ketika ditanya agamanya apa, Islam, tapi Islam itu hanya di mulutnya saja, tidak sampai ke otak dan hatinya dan perbuatannya. Makanya kasus-kasus pembunuhan yang lagi viral sekarang ini, ya yang membunuh itu kalau ditanya agamanya agama Islam gitu, tapi perilakunya melebihi iblis gitu, sampai menodai kehormatan, membunuh dengan sadis, itu kan perbuatannya melebihi iblis gitu. Jadi ya
orang yang seperti ini ya nggak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, kecuali dia mungkin bertaubat di akhir ayat, di akhir hidupnya dia bertaubat, taubatan nasuha. Cuma nggak akan bebas hisab daripada antara manusia. Itu repotnya. Kalau kita punya salahnya sama Allah, dimanapun dalam keadaan apapun ya kita minta maaf, mohon ampun, akan diampuni dosanya. Tapi kalau ada keterlibatan dengan manusia, repot. Ya saja kalau manusia itu memaafkan kita, kalau tidak, repot. Makanya kalau kesalahannya misalkan sampai membunuh, mengambil kehormatan, itu repot, apalagi orangnya sudah meninggal. Sangat sulit untuk diterima maafnya. Kita diampuni dosa-dosanya sama Allah, tapi dosa kita sama manusia itu harus minta pengampunan dan keridhaan dari manusia yang kita zalimi. Kalau tidak ridha atas kezaliman yang kita perbuat, kita tetap akan dihisab dan akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita, kesalahan kita terhadap manusia itu ketika di dunia. Makanya hati-hati nih teman-teman semuanya. Kalau kita misalkan berbuat salah kepada manusia, capek minta maafnya gitu, ya aja langsung dimaafin. Kalau enggak, belum lagi setelah kumpul di padang mahsyar, nanti kita akan meniti jembatan di atas neraka. Ya ada yang langsung disambar, jatuh gitu kan. Kita belum melewati jembatan Shiratal Mustaqim, belum nyampe perjalanan misalkan 5 meter belum, baru nempak saja di jembatan sudah langsung jatuh gitu, disambar dengan api neraka. Ada yang seperti itu. Dan di dunia ini nggak lama gitu, nggak kekal di dunia ini. Di dunia ini hanya sementara. Ada kehidupan, ada kematian. Itu menjadikan pelajaran buat kita bahwa kita ini nggak akan hidup selamanya di dunia gitu. Jadi nanti pengadilan yang betul-betul paling adil gitu, tidak ada yang manipulatif, nggak ada, itu di padang mahsyar nanti. Yaumul hisab, nanti di padang mahsyar menunggu keputusan Allah dalam satu hari yang lamanya gitu kan. Di dalam Quran surat As-Sajdah itu, kalau satu hari hitungan dunia, kalau satu hari hitungan akhirat itu adalah 1000 tahun. Jadi di akhirat baru satu hari, tapi 1000 tahun kalau hitungan dunianya gitu. Makanya ayolah kembali kita semuanya kepada Allah. Karena nanti gitu kan, saat manusia dikumpulkan pada hari kiamat, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 5102 dari Aisyah. Jadi nanti kita ini dikumpulkan di padang mahsyar itu tidak beralas kaki dan tidak berpakaian dan dalam keadaan belum dikhitan. Semuanya sama gitu. Yang membedakan adalah amal perbuatan kita ketika di dunia. Makanya wajar ada yang mengatakan di padang mahsyar itu dibangkitkan manusia itu bermacam-macam wajah. Ada yang wajahnya seperti anjing, ada yang wajahnya seperti monyet, ada yang wajahnya seperti apa ya namanya, ya binatang-binatang yang sangat menyeramkan gitu, tergantung amal perbuatannya ketika di dunia. Ada juga yang berjalan dengan wajahnya, ada yang berjalan ya gitu, ada yang memang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Jadi ada proses-prosesnya sebelum menuju padang mahsyar. Ada proses kebangkitan gitu kan. Pertama ditiup dulu sangkakalanya gitu kan. Jadi ditiup oleh malaikat Israfil. Hancur gitu alam semesta. Jadi ada ulama yang mengatakan gitu kan, pertama adalah tiupan kehancuran alam semesta. Tentu ulama ini berpendapat mengikuti rujukannya itu Al-Quran dan Sunnah. Dan tiupan kedua itu adalah tiupan kebangkitan manusia dari alam barzah. Jadi nanti ada 2 tiupan sangkakala ya.
Jadi kalau tiupan pertama itu hancur semua alam semesta dan matinya seluruh makhluk yang ada di dunia, alam dunia ini. Dan tiupan kedua itu adalah tiupan kebangkitan. Manusia pada bangkit dari kuburnya gitu. Makanya Nabi sendiri berkata gitu dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau bersabda, bagaimana aku bisa bersenang-senang sedangkan malaikat peniup sangkakala telah melekatkan sangkakala pada mulutnya, memasang telinganya, dan mendekatkan dahinya demi menunggu kapan dia diperintahkan untuk meniup sangkakala. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu apa yang harus kami ucapkan? Beliau menjawab, katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dan tentunya orang-orang yang masih hidup di atas bumi pada saat mengalami peristiwa ditiupnya sangkakala yang pertama, itu penghuninya semuanya orang-orang jahat. Jadi orang yang terburuk itu yang hidup di akhir gitu kan, akhir kiamat gitu. Hancurnya alam semesta, karena orang-orang yang hidup pada saat itu adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang seburuk-buruk manusia. Makanya orang yang beriman itu tidak merasakan hari kiamat gitu. Tahu-tahu udah dibangkitkan gitu dari alam barzah gitu. Jadi mereka itu adalah orang yang paling jahat, orang-orang kafir yang tidak mengenal iman dan amal soleh. Karena sebelumnya ya hamba Allah itu semuanya sudah diwafatkan gitu. Yang tersisa ya di dunia gitu kan, dan adalah orang-orang yang sibuk gitu dengan urusan dunia, orang yang jahat, orang yang mengingkari hari kebangkitan gitu. Makanya tatkala tiupan sangkakala terjadi gitu dengan tiba-tiba gitu, mereka semua mati bergelimpangan tanpa sempat menuntaskan aktivitas duniawi mereka. Jadi orang yang beriman itu tidak akan merasakan hari kiamat, karena hari kiamat tuh Masya Allah menakutkan. Tsunami aja kita kalau ngelihat di berita atau di video takut banget kan, apalagi hari kiamat itu seluruh alam semesta itu hancur gitu. Bukan hanya di negara Indonesia saja misalkan, tapi seluruh negara, seluruh bangsa yang ada di dunia ini hancur semuanya. Dan peristiwa hari kiamat itu ya begitu mendadak gitu, tanpa terduga gitu. Ya, sehingga mereka yang hidup pada akhir itu adalah orang-orang yang paling buruk gitu. Ya gimana mau nulis wasiat juga, wong mendadak itu lagi menjalankan aktivitas ternyata hancur alam semesta dengan sehancur-hancurnya. Dan pada hari itu gitu, matahari itu dilipat gitu, digulung dan ditiadakan sinarnya, lalu dilemparkan, bintang-bintang jatuh berguguran tak tentu arah, sebagainya jatuh menimpa bumi digoncangkan sekeras-kerasnya sehingga memuntahkan segala isi yang dikandung oleh perutnya. Gunung-gunung tercabut dari permukaan bumi, diterbangkan di angkasa seperti debu-debu yang berterbangan. Dan orang-orang itu pada waktu itu terjadi kiamat, itu tidak mempedulikan lagi keluarganya, harta benda yang dicintainya, gak peduli gitu. Karena semua orang itu sibuk untuk mencari keselamatan dirinya sendiri. Binatang-binatang buas yang ada di seluruh permukaan bumi itu dikumpulkan dan dimatikan. Laut juga dinyalakan sehingga menjadi samudera api yang bergejolak. Dan akhirnya melimpah memenuhi daratan. Kebayangkan dahsyatnya gitu hari kiamat itu gitu kan, yang mengakibatkan hancur alam semesta. Sebagaimana Allah menggambarkan di dalam Quran surat At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Wa idan nujumun kadarat. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idal jibalu suyirat. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Wa idal aisyaru uttilat. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan.
Wa idal wuhusu husirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Wa idal biharu sujirat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Ini takwir. Ayat 1 sampai 6. Ini juz 30 ya. Ada di juz amma. Bisa dilihat sendiri gambaran tentang hari kiamat. Biar untuk lebih jelasnya bisa baca tafsirnya gitu. Kita nggak boleh menjauh dari ajaran kita sendiri, yaitu Islam. Karena orang semakin menjauh dari Islam, ya kita yang rugi. Sebenarnya kita yang butuh gitu. Kita yang butuh agama ini. Kita butuh Allah. Kita butuh Rasulullah sebagai panduan kita, panutan kita. Kita butuh Rasulullah agar nanti memberikan syafaat kepada kita. Ya kan ada sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada kita ini. Kalau kitanya di dunia cuma ngaku-ngaku Islam doang, tapi kita benci dengan ajarannya, bahkan gak pernah sholat, gak bisa baca Al-Quran, gak pernah zakat. Pokoknya ketika ada kajian-kajian Islam atau taklim yang menjelaskan tentang Islam, malah kita benci. Lantas apa pantas orang yang model seperti ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan dipertegas juga nih gambaran hari kiamat nih nanti. Digambarkan di dalam Quran surat Al-Infitar. Masih juz 30. Juz amma ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'u fatarat, apabila langit terbelah. Wa idal kawakibun tatharat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Wa idal biharu fujirat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Dan di dalam Quran surat Al-Insyikok ayat 1 sampai 5 masih juz 30, juz amma. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'u saqqat, apabila langit terbelah. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Allah, dan sudah semestinya langit itu patuh. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Rabbnya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Dan di dalam Quran surat Al-Qari'ah juga ada dijelaskan tentang hari kiamat ayat 4 sampai 5. Masih juz 30, juz amma. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, pada hari itu manusia seperti anak-anak yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ya, itu. Ada lagi di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Yang artinya sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, sangat dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat goncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka itu tidak mabuk. Akan tetapi ajab Allah itu sangat keras. Dan di dalam Quran surat Al-Haqqah juga dijelaskan tentang hari kiamat. Ayat 13 sampai 16 yang artinya, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat, dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Jadi banyak banget ya ayat lain yang menceritakan tentang kehancuran alam semesta yang begitu dahsyat, banyak banget gitu. Alam semesta ini bakal musnah dan hancur, tiada berbekas sama sekali. Dan semua makhluk telah mati dan gak ada wujudnya lagi gitu. Dan pada saat itulah gitu, kita menyadari bahwa kekuasaan itu hanya berada di tangan Allah sepenuhnya.
Allah lah sang pencipta, Allah lah sang pemelihara, Allah lah penguasa alam semesta secara mutlak, rajanya dunia akhirat gitu. Tak ada makhluk pun yang menyaingi dan menandingi kekuasaan Allah. Ya, kalau sekarang di dunia keadilan bisa dibeli dengan uang, kalau di akhirat gak bisa. Keadilan itu gak akan bisa dibeli dengan uang. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya, Allah akan menggenggam bumi pada hari kiamat dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berfirman, akulah raja, di manakah raja-raja bumi? Wah, raja-raja bumi yang manusia ya udah pada matilah, lemah. Manusia itu makanya ketika jadi pemimpin, jadi presiden atau jadi pokoknya jadi pejabat-pejabat tertinggi di dunia gitu kan, gak boleh ada yang disombongin. Kenapa? Ya karena semuanya milik Allah. Kalau sudah mati, apa bisa berkuasa? Kan gak bisa juga gitu. Makanya gak ada yang bisa disombongin gitu. Karena raja yang sebenarnya itu adalah Allah gitu, yang kekal abadi gitu. Yang memiliki kerajaan tidak hanya di dunia saja, tapi kerajaan di akhirat juga gitu. Makanya nanti di dalam hadis Nabi juga dijelaskan ya, dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, Allah akan menggulung langit pada hari kiamat dan menggenggamnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah berfirman, akulah raja, di manakah para penguasa, di manakah orang-orang yang sombong gitu kan. Kemudian Allah menggulung bumi dengan tangan kirinya. Lalu berfirman, akulah raja, di manakah para penguasa, di manakah orang-orang yang menyombongkan dirinya. Pada hari itu matahari itu dilipat, digulung, dan ditiadakan sinarnya, lalu dilemparkan. Jadi bintang-bintang jatuh berguguran tak tentu arah. Sebagiannya jatuh menimpa bumi. Bumi digoncangkan sekeras-kerasnya sehingga memuntahkan segala isi yang ada di kandung, yang ada di perut buminya gitu. Gunung-gunung dicabut dari permukaan bumi dan seperti debu-debu yang berterbangan gitu. Lalu bagaimana kondisi ruh manusia setelah hancurnya alam semesta? Kondisi manusia setelah hancurnya alam semesta itu tentunya semuanya pada meninggal dong, kecuali yang dikehendaki Allah. Jadi ruh manusia dan jin tetap berada di alam barzah selama rentang waktu yang ditetapkan oleh Allah gitu. Dan jasad manusia dan jin itu telah hancur binasa gitu. Satu-satunya jasad yang masih utuh itu adalah jasadnya para nabi dan para rasul. Semua tulang belulang dan anggota badan manusia itu semuanya hancur gitu, kecuali satu, tulang ekor. Dari tulang ekor inilah Allah menyatukan bagian-bagian tubuh manusia yang lain gitu. Kemudian Allah menurunkan hujan dari langit, menyatukan anggota-anggota badan manusia dan mengembalikannya seperti sedia kala, sebagaimana saat dia belum mati gitu. Jadi setelah jasad seluruh manusia itu kembali ke sedia kala gitu, Allah kemudian mengembalikan ruh kepada jasadnya dan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala kedua kalinya. Dengan tiupan inilah seluruh manusia yang ada di alam barzah gitu kan dibangkitkan gitu. Makanya peristiwa ini disebut dengan Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan, dan Yaumul Hasyr, hari pengumpulan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, seluruh badan manusia dimakan oleh tanah kecuali tulang ekornya. Darinya dia dibentuk dan darinya pula kelak dia akan dibentuk lagi. Jadi tulang ekor inilah yang akan tetap nggak akan hancur gitu maksudnya. Ini bukti sebuah kebesaran Allah gitu ya, tulang ekor ini gitu. Karena ya nggak akan hancur gitu. Jadi dari tulang ekor ini manusia akan dirakit kembali gitu nanti pas hari kebangkitan itu.
Ternyata gitu kan, belasan abad lamanya hadis ini yang menjelaskan bahwa tulang ekor ini yang gak akan hancur gitu kan. Para ilmuwan itu ya meneliti gitu tentang hadis ini gitu. Siapa yang meneliti tentang tulang ekor? Adalah Hans Spemann, ilmuwan Jerman yang berhasil mendapatkan hadiah Nobel di bidang kedokteran pada tahun 1935. Dalam penelitiannya ia dapat membuktikan bahwa asal mula kehidupan adalah tulang ekor katanya. Darinya lah makhluk hidup bermula. Dalam penelitiannya pun ia memotong tulang ekor dari sejumlah hewan melata. Jadi diambillah tulang ekor dari hewan melata lalu mengimplementasikan ke dalam embrio organizer atau pengorganisir pertama gitu. Pada saat sperma membuahi ovum, sel telur, maka pembentukan janin dimulai ketika ovum telah dibuahi zigot. Ia terbelah menjadi 2 sel dan terus berkembang biak sehingga terbentuklah lempengan embrio yang memiliki 2 lapisan. Pertama eksternal epiblast yang terdiri dari jadi intinya yang dijelaskan tentang tulang ekor ini adalah tulang ekor ini sekalipun sudah dihancurkan sedemikian rupa gitu kan, karena pada penelitian ini Han ini mencoba menghancurkan tulang ekor gitu. Tulang ekor tersebut dia menumbuknya dan merebusnya dengan suhu panas yang tinggi dan dalam waktu yang sangat lama. Setelah menjadi serpihan halus, ia mencoba mengimplementasikan tulang itu pada janin lain yang masih dalam tahap permulaan embrio. Hasilnya tulang ekor itu tetap tumbuh gitu dan membentuk janin sekunder pada organ tamu. Meskipun telah ditumbuk dan dipanaskan sedemikian rupa, tulang ini tidak hancur. Jadi dokter yang lain namanya Ottoman Al-Jilani dan Syekh Abdul Majid juga melakukan penelitian tentang tulang ekor juga gitu. Pada bulan Ramadan tahun 1423 Hijriah, mereka berdua memanggang tulang ekor dengan suhu yang sangat tinggi gitu. Selama 10 menit, tulang pun berubah menjadi hitam pekat. Kemudian keduanya membawa tulang itu ke laboratori Sana'a, Yaman untuk dianalisis. Setelah diteliti oleh dokter Al-Olaki gitu kan, profesor bidang histologi dan patologi di Sana'a University, ditemukanlah bahwa sel-sel pada jaringan tulang ekor itu tidak terpengaruh gitu. Bahkan sel-sel itu dapat bertahan walau dilakukan pembakaran lebih lama gitu. Bahkan lebih dari itu gitu, berdasarkan penelitian mutakhir sebagaimana yang disampaikan oleh Jamil Jaini, trainer Asia Tenggara Kubik Jakarta ketika mengisi acara buka puasa bersama di Al-Azhar Solo baru dengan tajuk Inspiring Day, Inspiring the Spirit of Life. Tulang ekor ini merekam semua perbuatan anak Adam gitu, dari sejak lahir hingga meninggal dunia. Ia merekam semua perbuatan baik buruk mereka, dan perbuatan mereka ini akan berpengaruh pada kondisi tulang ekornya, putih bersih atau hitam kotor. Semakin banyak energi positif atau kebaikan seorang, maka kembali bersih tulang ekornya. Dan semakin banyak energi negatif atau keburukan seseorang, maka semakin hitamlah tulang ekornya. Dari sinilah gitu, balasan pada hari kiamat kelak tidak akan pernah tertukar. Dari tulang ekor inilah manusia akan kembali dicipta dan mereka akan diberi balasan sesuai dengan kadar amal-amal mereka. Ajaibnya, ini semua sudah disabdakan oleh Nabi berpuluh abad yang lalu. Ilmuwan baru datang loh beberapa abad kemudian. Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4935, tiada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur dimakan tanah kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Darinya manusia dirakit kembali pada hari kiamat. Hadis senada juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2955.
seluruh bagian. Dari Abu Hurairah ya, Rasulullah bersabda, seluruh bagian tubuh anak Adam akan hancur dimakan tanah kecuali tulang ekor. Darinya tubuh diciptakan dan dengannya dirakit kembali. Dan dari petunjuk hadis ini, ilmuwan muslim pada abad ke-20 ya, mendasarkan pemahaman mereka mengenai kemukjizatan hadis tentang tulang ekor ini pada kaidah pengetahuan yang paling dasar, yaitu tulang ekor merupakan bagian pertama yang tumbuh dari janin, biasa disebut dengan primitive streak, yaitu bagian utama yang terbentuk pada minggu ketiga. Dalam Quran surat Fussilat, Allah berfirman ayat 53, akan kami tunjukkan kepada mereka ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kami pada alam dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Dan apabila Tuhanmu tidak cukup bagi kamu, maka sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. Jadi intinya, perbuatan kita di dunia ini, perbuatan baik, buruk, itu akan direkam sama CCTV. Jadi setiap diri kita ini, manusia nih, yang kita nih ya, punya CCTV masing-masing. Apa CCTV-nya? Tulang ekor. Tulang ekor inilah yang akan merekam semua jejak kita ketika di dunia. Walaupun kita melakukannya tersembunyi, tidak terlihat oleh manusia, terekam di CCTV tulang ekor. Jadi hati-hati. Kita harus betul-betul menjaga diri kita, menjaga perbuatan dosa-dosa kita. Baik kita melakukannya dalam keadaan tersembunyi gitu kan, karena kita malu di depan manusia, tapi kita tersembunyi. Ingat, tulang ekor itu akan merekam perbuatan kita dan akan menjadi saksi tubuh kita ini. Tempat kita bermaksiat akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Terlebih kalau perbuatan itu melibatkan manusia sampai membunuh, menghancurkan kehormatan, perampas harta manusia. Wah, itu lebih berat gitu. Karena kalau urusannya dengan manusia, repot. Kalau kita menzolimi manusia, baik kita membunuh atau menghancurkan kehormatannya atau mengambil hartanya, atau kita misalkan menggibahinya, mengadu domba, memfitnah, repot gitu. Kita akan mendapatkan dosa yang kita zolimi. Dosa orang yang kita zolimi itu kembali ke kita, dipindahkan ke kita. Dan kebaikan kita akan diberikan kepada orang yang kita zolimi. Belum lagi nanti orang yang kita zolimi itu memaafkan kita. Belum lagi kalau orang yang kita zolimi itu tidak memaafkan kita. Repot kalau dosanya urusannya dengan manusia. Makanya ialah orang-orang yang merasa muslim, jangan di KTP-nya aja, kembalilah kepada Islam yang sebenarnya, kembalilah kepada kitabullah dan sunnah, berpegang teguhlah, banyak berdoa kepada Allah gitu kan, karena kita nggak tahu itu kan perjalanan hidup kita ke depannya apa. Karena apa kata Rasulullah SAW juga di dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang keempat tentang proses penciptaan manusia, itu 40 hari kita menjadi air yang memancar gitu kan, 40 hari kita menjadi segumpal darah, proses di dalam kandungan gitu ya, 40 hari kita menjadi segumpal daging, dan setelah itu Allah mengutus malaikat untuk mencatat 4. Apa 4 itu yang dicatat oleh malaikat? Kematiannya, ajalnya ya, rezekinya, sengsara bahagianya sudah ditetapkan oleh Allah, sudah tertulis. Makanya kita harus betul-betul banyak ngedeketin diri ke Allah, banyak duduk-duduk di majelis ilmu, karena ibadah tanpa ilmu juga ya, nanti kita akan tersesat. Jadi selain kita ibadah ke Allah, kita juga harus betul-betul menambah ilmu pengetahuan agama gitu, supaya kita tidak tersesat. Dan juga kita harus betul-betul memilih ulama-ulama yang tetap berada di jalan yang lurus, bukan ulama-ulama yang su'u, ulama-ulama yang bodoh, yang menghalalkan yang Allah haramkan gitu kan. Banyak yang begitu. Makanya jangan sampai tersesat jalan, supaya kita betul-betul mengenal Allah dengan benar, mengenal syariatnya dengan benar, menjalankan syariatnya dengan benar gitu. Karena pada hakikatnya kita di dunia ini ya hanya sebentar, hanya sementara. Kita ini hanya musafir gitu. Kita ini hanya musafir yang memang tempat kita sebenarnya adalah di surga gitu. Kenapa sih Nabi Adam bisa diusir dari surga? Karena Nabi Adam itu tidak patuh gitu,
melanggar gitu. Kata Allah jangan dekati buah ini, buah khuldi. Tapi Nabi Adam malah melanggarnya, mendekati buah khuldi itu karena mengikuti godaan setan. Begitupun kita, ketika kita mengikuti godaan setan, kita melanggar perintah Allah gitu kan, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah benci atau yang Allah tidak ridha, maka kita akan diharamkan masuk surganya Allah gitu. Ya betul, masuk surga itu karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang mau menjemputnya. Menjemputnya dengan apa? Dengan keimanan, keikhlasan, amal sholih. Makanya jangan pernah berhenti belajar menuntut ilmu agama supaya kita tidak tersesat jalan. Ya. Jadi setelah tiupan sangkakala yang pertama itu kan hancur ya semuanya gitu kan, kiamat, baru dibangkitkan ya lewat tulang ekor tadi ya, dirakit kembali, baru nanti tiupan sangkakala kedua itu adalah tiupan di mana kebangkitan seluruh makhluk Allah. Dan untuk pembahasan berikutnya tentang misteri padang mahsyar nanti akan dilanjutkan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.